Mata pelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka Belajar. Bab 2, Wujud Zat dan Perubahannya. Topik A, Materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Ciri-ciri materi adalah memiliki massa dan volume. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. A1. Massa. Massa adalah ukuran banyaknya jumlah zat padat. Massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Ukuran massa bisa dinyatakan dalam gram yang disimbolkan dengan tulisan G. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan gelas plastik. Akibatnya, gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan gelas plastik. A2. Volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat cair seperti air, minuman, oli, minyak, dan lain-lain. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan tulisan L. Setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Kesimpulannya adalah, massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Ukuran massa bisa dinyatakan dalam gram yang disimbolkan dengan tulisan G. Volume digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain-lain. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dalam tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan tulisan L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu. Semakin besar massa zat padat, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin besar volume zat cair, jumlah zatnya semakin banyak. Setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. 1. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. 2. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. 3.
Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar massa dan volumenya. Topik B. Wujud materi. Wujudnya materi berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Perbedaan sifat antara benda padat, cair, dan gas. Sifat benda padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap, tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Sifat benda cair. Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sifat benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Topik C. Bagaimana wujud benda berubah? Wujud zat bisa berubah-ubah. Contohnya, mencair dan membeku. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair. Benda membutuhkan kalor untuk mencair. Tidak semua benda mudah mencair. Ada benda yang membutuhkan kalor lebih banyak untuk mencair. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Ketika benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin di sekitar api yang awalnya berwujud cair berubah menjadi berwujud padat. Sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan atau suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air. Ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa atau suhu ruang seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Menguap dan mengembun. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan atau menerima kalor, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya, wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut, menyublim, dan terdeposisi. Perubahan wujud dari benda padat ke benda gas disebut menyublim. Kapur barus yang dipanaskan atau menerima kalor menjadi semakin kecil.
Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi atau menyublim. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu menyebabkan kalian akan melihat uap kapur barus menyebar ke segala arah. Perubahan wujud benda gas ke benda padat disebut deposisi. Ketika meletakkan es batu di atas kaca arloji, suhu di permukaan kaca arloji akan turun. Uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca arloji akan berubah wujud menjadi padat kembali. Suhu yang dingin akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya diam. Uap berkumpul di permukaan tutup panci atau kaca arloji membentuk sebuah padatan seperti kristal atau deposisi. Kesimpulannya adalah 1. Mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. 2. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. 3. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. 5. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. 6. Deposisi adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. 7. Agar dapat mencair, menguap, dan menyublim, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. 8. Agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi, materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Terima kasih.